Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilana Azhar dari kelas 9A akan menjelaskan tentang hakikat dan teori kedaulatan. KD kita kali ini yaitu memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Menjelaskan hakikat kedaulatan, 2. Menjelaskan teori kedaulatan. Selanjutnya ada materi. Materi kita kali ini yaitu A. Hakikat dan teori kedaulatan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan teori kedaulatan dan teori dari kedaulatan. Yang pertama saya jelaskan yaitu hakikat dan teori kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah. Daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan demokrasi. Demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung yaitu demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan undang-undang. Demokrasi perwakilan. Rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Menurut pendapat Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu yang pertama ada asli, kedua ada permanen, ketiga ada tunggal, keempat ada tidak terbatas. Yang pertama ada asli. Asli artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Kedua, permanen. Permanen artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri, walaupun pemerintah sudah berganti. Yang ketiga ada tunggal. Tunggal artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Yang keempat ada tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh suatu kedaulatan berhasil meraih titik puncaknya pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka
dan berdaulat. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas dua bentuk. Yang pertama ada kedaulatan ke dalam, kedua kedaulatan keluar. Yang pertama kedaulatan ke dalam, berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri. Kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Nah, itu dia hakikat dan teori kedaulatan. Sekarang masuk ke teori-teori kedaulatan rakyat. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan, kedua ada teori kedaulatan raja, ketiga ada teori kedaulatan negara, keempat ada teori kedaulatan hukum, kelima ada teori kedaulatan rakyat. Yang pertama yaitu teori kedaulatan Tuhan, merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu, atau causa prima. Yang kedua ada teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja adalah teori kedaulatan Tuhan yang berkembang menjadi teori kedaulatan raja, yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ketiga, ada teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Yang keempat ada teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah baik tertulis maupun tidak tertulis yang membimbing kekuasaan pemerintah. Dan yang terakhir ada teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat adalah teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat, kemudian sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Tokoh yang mengemukakan teori kedaulatan rakyat ada dua, yaitu J.J. Rose dan Montesquieu. Menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat, social contract. Berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah. Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu A. Kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Yang B ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga ada kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran.